mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leli. Selamat siang juga, Bu. Maaf, Bu. Gimana kabarnya nih? Oh iya, kabar alhamdulillah baik. Semoga Ibu juga baik, keluarga juga baik, Ibu. Baik, Ini, Bapak. iya. Mohon maaf, Bu. Ini saya minta waktunya sebentar, bisa, Bu? Iya Pak Nurul, bisa sekali. Bagaimana Pak Nurul? Katanya ingin cerita nih. Cerita apa Pak Nurul? Ayo, saya tunggu nih. Iya, ini permasalahan saya mungkin ya, Bu, ya, di kelas. Jadi saya kan ngajar di kelas 6 dan kebetulan jumlah siswanya kan 17 dan hampir sama putra-putri. Putrinya 8, putranya 9. Hanya saja permasalahannya di sini antara yang putra dan putri itu kelihatan sangat jauh beda, Bu. Kalau yang putra itu sangat aktif, ditanya kemudian disuruh juga aktif, artinya tidak malu gitu ya. Tapi beda sekali dengan anak putri, rata-rata pendiam, pemalu kayak gitu ya. Kadang disuruh pun atau diminta maju ngomong itu juga masih banyak yang takut, malu itu ya, kesulitan lah. Beda sekali dengan anak putra, seperti itu, Bu. Nah, mungkin bisa sharing, Bu, ya, kira-kira gimana, Bu, ya? Oke. Jadi Pak Nurul ini punya masalah anak kelas 6 yang kelompok putranya aktif, yang kelompok putri pasif ya Pak ya. Dan Pak Nurul ingin mendapatkan solusi. Gimana sih cara mengatasinya gitu ya Pak ya? Iya, betul, Bu. Sekarang coba kita identifikasi Pak Nurul situasi yang terjadi di kelasnya Pak Nurul. Kira-kira yang menyebabkan anak putri cenderung pasif, kemudian anak putra itu aktif itu kira-kira yang menyebabkan apa Pak? Apakah dari kesiapan belajar siswanya atau seperti apa Pak? Iya, mungkin kalau saya amati dari apa ya, dari sifat dasar anak-anaknya gitu ya, Bu, ya. Jadi kalau dilihat memang rata-rata anak putih itu orangnya cenderung pendiam, pemalu gitu ya. Beda sekali dengan anak putra gitu ya. Sangat aktif dan tidak malu-malu kayak gitu, Bu. Mungkin. Oke, baik, berarti tadi Pak Nurul menyampaikan bahwa siswa putri itu pasif, sedangkan siswa putra yang sangat aktif ya Pak ya. Kemudian kira-kira yang akan dilakukan Pak Nurul menghadapi ini apa Pak? Yang dilakukan nih kira-kira sudah tahu ini anak-anak nih. Anak-anak memiliki sifat dasar yang malu, kemudian juga pendiam untuk yang anak perempuan gitu. Terus kira-kira apa sih yang harus dilakukan Pak Nurul agar anak-anak putri ini juga ikut aktif seperti anak putra Pak? Iya. Mungkin kalau menurut saya ke depan mungkin dalam pembelajaran, Bu, ya, mungkin perlu dibuat pembelajaran yang berkelompok dan itu kelompoknya itu digabung antara putra dengan putri, di mana putra anak-anaknya aktif, yang putri pendiam, sehingga harapannya nanti yang putri itu bisa terbawa anak-anak putra dengan aktif gitu ya, dilatih di situ bagaimana nanti ketika presentasi atau menyampaikan hasil pekerjaannya itu nanti yang mewakili anak putri gitu ya,
sehingga nanti harapannya bisa dilatih di situ. Itu mungkin Bu, menurut saya seperti itu. Iya, bagus sekali itu rencananya Pak. Nanti Pak Nurul akan membuat kelompok yang heterogen ya Pak ya. Jadi di situ terdiri dari siswa yang aktif dan siswa yang pasif gitu, sehingga harapannya nanti siswa yang pasif ini bisa ikut menjadi aktif gitu. Nah, sangat bagus Pak ya, rencana yang Pak Nurul sampaikan tadi untuk mengatasi anak yang sifatnya pasif sangat bagus Pak. Kemudian menurut Pak Nurul sendiri, ada nggak sih prioritas dari rencana yang Pak Nurul sampaikan tadi? Apa prioritas utamanya gitu Pak? Iya, mungkin saya juga tentunya butuh persiapan ya Bu, artinya langkah-langkah untuk ke situ gitu ya. Ya mungkin saya juga harus mencari informasi Bu, dengan kolaboratif dengan teman guru sejawat, terutama mungkin guru yang dulu mengajar di kelas 5, sehingga saya bisa mengumpulkan informasi dari teman sejawat saya itu terkait dengan bagaimana proses pembelajaran sebelumnya gitu ya, apakah memang seperti itu atau berbeda. Terus mungkin nanti bisa mendapatkan masukan dari teman sejawat itu yang dulu mengajar di kelas 5, sehingga itu menjadi gambaran awal saya. Nanti setelah itu kita coba dari informasi yang saya dapatkan dari teman itu, kemudian kita nanti coba bagaimana pembelajaran itu dengan rencana membuat kelompok yang heterogen tadi nanti bisa efektif dan berjalan sesuai dengan tujuan. Oke, bagus sekali ya rencananya Pak Nurul, nanti akan diimplementasikan, mudah-mudahan berjalan baik, bisa mencapai tujuannya gitu. Nah, untuk langkah-langkah ini tadi yang Pak Nurul sampaikan, itu untuk jangka waktunya kira-kira mau dimulai dari kapan Pak? Ya, kalau saya rencanakan mungkin 2 atau 3 hari ke depan Bu dalam proses pembelajaran. Sebelumnya 1-2 hari ini saya coba tadi komunikasi atau sharing dengan teman sejawat, khususnya yang guru kelas 5, untuk mengumpulkan informasi bagaimana proses pembelajaran sebelumnya, kemudian kondisi kesiapan anak-anak belajar biasanya seperti apa, sehingga nanti rencana saya bisa saya sesuaikan terkait dengan tadi, terutama nanti dalam proses pembelajaran yang berkelompok dan heterogen tadi. Itu mungkin Bu. Oke, siap-siap Pak. Nah, menurut Pak Nurul nih, nah untuk rencana itu kan ada ukuran keberhasilannya ya Pak. Bagaimana caranya Pak Nurul mengukur keberhasilan dari rencana ini Pak? Iya, kalau karena tujuannya tadi kan mengaktifkan anak-anak putri ya, untuk bisa lebih aktif, lebih berani ngomong, kemudian menyampaikan pendapat gitu ya. Ya mungkin ukuran keberhasilan tentunya nanti bagaimana ada perubahan anak-anak putri yang dulunya mungkin pendiam, disuruh maju, disuruh ngomong, disuruh menyampaikan, malu-malu, tidak mau. Nanti ada perubahan, mereka sudah mau kemudian aktif seperti anak-anak laki-laki seperti itu Bu. Oke Pak Nurul, bagus sekali dengan rencana-rencana yang ada, kemudian nanti mudah-mudahan benar-benar berhasil Pak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Baik Pak, kemudian bagaimana komitmen jenengan tadi terhadap rencana aksi ini Pak? Komitmennya Pak? Ya tentunya saya berkomitmen dari awal ini akan saya laksanakan sampai nanti kita evaluasi untuk rencana tadi seperti apa keberhasilannya, dan harapannya nanti bisa berhasil. Kalaupun tidak, nanti evaluasi, kemudian kita adakan perbaikan-perbaikan dalam proses pembelajaran sehingga nanti anak-anak putri bisa lebih aktif seperti itu Bu. Oke Pak Nurul. Nah kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Nurul untuk melaksanakan komitmen ini Pak? Iya. Mungkin yang pertama tadi Bu, saya mungkin karena perlu berkolaborasi ya dengan terutama teman sejawat, khususnya guru kelas 5 yang dulu mengajar mereka. Kemudian yang kedua mungkin dengan kepala sekolah, sehingga mungkin nanti bisa memberikan masukan bagaimana
membuat proses pembelajaran yang baik. Mungkin itu Bu. Ide yang bagus sekali ya Pak Nurul. Nah, saya yakin Pak Nurul itu bisa melaksanakannya dengan baik dan akan berhasil. Amin, amin. Nah, baik Pak Nurul. Kemudian kita kan tadi sudah melaksanakan coaching ya Pak ya, sharing gitu. Nah, tindak lanjut setelah sesi coaching ini apa Pak? Ya, mungkin saya akan segera berkomunikasi atau sharing dengan teman sejawat tadi, khususnya yang dari kelas 5, biar segera mempersiapkan kegiatan proses pembelajaran yang sudah saya rencanakan tadi, Bu. Baik Pak Nurul, semoga semuanya bisa berjalan sesuai rencana dan nanti anak-anak putri yang pasif akan bisa menjadi aktif dengan model pembelajaran yang heterogen ya, dengan pembelajaran berkelompok secara heterogen tadi. Nah, mungkin itu Pak, ada lagi yang mau ingin disampaikan Pak? Enggak Pak? Ya mungkin sementara sih mungkin cukup ya Bu ya, dan dari saya sangat berterima kasih Bu atas waktunya dan sharingnya. Tadi sudah memberikan inspirasi bagi saya untuk bagaimana menyelesaikan masalah yang saya hadapi itu Bu. Baik Pak Nurul, mudah-mudahan dengan diskusi kita kali ini bermanfaat ya Pak ya untuk Pak Nurul dan juga untuk saya nih, bisa menjadi bahan pembelajaran juga buat saya gitu ya, ketika menemui anak yang pasif itu kita lakukan apa gitu nih Pak nih. Baik Pak Nurul, ada lagi Pak Nurul atau sudah cukup? Ya mungkin cukup ya Bu ya, dan setelah ini mohon pamit dan terima kasih sekali lagi atas waktunya. Terima kasih Bu Leli. Terima kasih Pak Nurul. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.